Selamat pagi, Shalom, Bapak dan Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di pagi hari ini, pada hari Senin, 30 Agustus 2021. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sehat selalu. Marilah sebelum kita beraktivitas pada hari ini, kita bersaat teduh, membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari bersama saat ini kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di pagi hari yang indah ini, kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih kami. Tuhan sudah menjaga istirahat kami dan menganugerahkan kepada kami hari yang baru pada pagi hari ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu sebagai pegangan kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Berilah roh-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan sungguh dapat menjadi terang bagi kami menjalani kehidupan pemberian. Kami sadar akan salah dan dosa kami di hadapan Tuhan, dan kami juga senantiasa mohon pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari 1 Timotius 4. Kita akan membaca ayat 10 sampai dengan ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 13 yang demikian firman-Nya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam bacaan ini kita mengetahui bahwa Rasul Pauluslah yang menulis surat kepada Timotius. Sifatnya surat pribadi yang ditujukan kepada anak rohani sekaligus menjadi orang kepercayaan atau tangan kanan dari Rasul Paulus ketika ia menggembalakan jemaat Efesus. Nah, pada saat itu ada berbagai rupa pengajaran-pengajaran yang palsu atau bahkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang dihadapi oleh jemaat Efesus. Dan dalam situasi yang demikian, Timotius yang masih amat muda pada saat itu, dia harus menggembala di sana. Nah, dalam hal inilah Rasul Paulus memberikan peneguhan atau meneguhkan Timotius supaya ia tetap berjerih payah dan berjuang sekalipun menghadapi pergumulan maupun tantangan yang sungguh amat hebat di jemaat Efesus. Nah, perkataan yang sering atau terkenal kita dengarkan yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Mengapa Rasul Paulus menekankan hal ini? Karena pada saat itu kebanyakan menurut adat budaya orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang bisa memimpin itu setelah berusia di atas 40 tahun. Sedangkan Timotius pada saat surat ini dituliskan, kemungkinan besar usianya masih di bawah 40 tahun. Namun bukan usia yang menjadi penentu kedewasaan atau mungkin juga kedewasaan rohani seseorang, melainkan bagaimana kualitas perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucianlah yang menentukan kedewasaan rohani seseorang. Oleh karena itulah, khususnya bagi para pemuda-pemudi, jemaat atau siapapun juga yang mendengarkan renungan ini,
Sekalipun muda, tetapi Anda sekalian, saudara sekalian, bisa juga menjadi teladan iman. Asalkan hidupnya penuh dengan kasih, setia, dan menjaga kesucian di hadapan Tuhan Allah. Dan terlebih juga bagi para orang tua, para sesepuh dalam gereja kita yang intergenerasi ini, perlu kiranya juga memperhatikan, mendengarkan apa yang menjadi pandangan, pendapat, mungkin juga kapasitas generasi muda kita. Karena di tangan mereka lah sebetulnya gereja di masa depan akan diteruskan estafetnya. Oleh karena itu, bagi kita sekalian, gereja kita adalah keluarga Allah. Yang sepuh, yang muda, yang anak-anak, sebagai anggota kesatuan keluarga Allah. Hendaknya kita saling memperhatikan, seperti halnya Timotius tadi, dengan Rasul Paulus sang bapak rohaninya. Ada hubungan yang sangat indah intergenerasi ini. Biarlah ini juga kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga, persekutuan, maupun juga di tengah-tengah lingkungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Baik, mari Bapak Ibu Saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur atas perenungan singkat akan sabda-Mu. Mengajarkan kami untuk terus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Terlebih menunjukkan keteladanan iman kami melalui kualitas perkataan, pemikiran, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ajarilah kami menjadi pelaku firman-Mu. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami serahkan seutuhnya kehidupan kami pada hari ini dalam pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan kiranya menjaga, melindungi keluarga kami, dijauhkan dari mara bahaya maupun segala penyakit. Berikanlah ya Tuhan berkat-berkat dan sukacita di dalam setiap keluarga. Usaha dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan berikan kelancaran, berkat, dan rezeki. Dan belajar bagi anak-anak kami, Tuhan juga tuntun dan sertai. Syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan. Inilah ya Bapa, syukur dan syafaat kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan sehat selalu. Shalom.